pagi semuanya, dan ini sudah jam 8.30 sesuai dengan janji saya. Kita mau coba berikan kesempatan untuk teman-teman yang kebetulan banyak sekali lewat WhatsApp, Telegram, baik DM, Facebook dan segala macam nanya banyak hal soal bisnis, manajemen dan segala macam. Saya pikir mungkin ini cara yang termasuk paling efektif juga untuk saya bisa membantu teman-teman, mungkin bagi pengalaman juga, tapi sekaligus juga ini untuk mungkin menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin saya coba satu persatu lihat pertanyaan yang mana saja yang sudah ada. Ada beberapa teman-teman, saya coba bacakan dulu. Dari siapa ya? Pertama mungkin dari Rizky Akbar Rian ya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur besarnya pasar di bisnis yang kita jalani? Nah, banyak cara sebetulnya yang bisa kita pelajari untuk melihat pasar yang ada di bisnis yang sedang kita jalani. Di dalam modul workshop saya Smart Business Map itu ada yang namanya pertanyaan nomor 4 kalau nggak saya, itu how big is the market. Jadi kalau kita mau masuk sebuah bisnis, kita berharap tentunya bisnis ini bisa langgeng, panjang, dan berkesinambungan tentunya. Kecuali kalau Anda ingin berbisnis hanya mungkin seminggu, setahun ya, maka mungkin ukuran size dari bisnis pasarnya ini mungkin nggak Anda perlukan. Tapi kalau Anda ingin besar, tentunya Anda juga ingin masuk di sebuah bisnis yang punya potensi untuk menjadi besar. Nah, caranya bagaimana? Ya, pertama bisa kita lihat dari data. Ya, data ini dari mana kita dapatkan? Banyak sebetulnya. Ya. Walaupun tentunya ada data yang sudah siap atau tersedia. Salah satu yang paling sering saya anjurkan itu pertama adalah soal data dari BPS, ya. BPS. Nah, BPS itu banyak sekali data-data yang bisa Anda ambil dari situ, misalnya soal data konsumsi, ada data income, penduduk, demografi, ya. Itu satu. Yang kedua, bisa juga Anda cari di data-data di departemen pemerintahan. Misalnya, kalau Anda berdagang, maka departemen perdagangan, ya, Kementerian Perdagangan itu banyak. Pergi ke website mereka, banyak data-data yang bisa Anda cari di situ. Kalau Anda di perindustrian, manufacturing, mungkin Departemen Perindustrian. Kalau Anda di bidang keuangan, mungkin di Departemen Keuangan, ada Bank Indonesia. Itu baru di level nasional. Di level daerah pun harusnya BPS atau Badan Pusat Statistik itu ada per daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Di situ juga ada. Dan pasti ada juga departemen, misalnya dinas-dinas yang bisa Anda cari. Nah, selain dari itu, tentunya Anda bisa juga mencari melalui searching gitu ya, baik di Google. Banyak data yang gratis ya, tidak perlu dibayar, yang tersedia oleh beberapa pihak ketiga. Misalnya dari AC Nielsen, misalnya itu data-data consumer goods banyak sekali di situ. Data-data penelitian misalnya itu juga bisa ya. Sehingga Anda bisa melihat pasarnya dari bisnis kita ini cukup besar atau tidak.
Jadi mungkin itu kalau itu sudah ada, ini contohnya ya. Contohnya kalau misalnya bisnis kita ada hubungannya dengan beras misalnya ya, maka data statistik beras, konsumsi beras itu ada di BPS, ada. Sehingga Anda bisa kalikan misalnya per kilo beras yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia itu berapa, dikalikan nilai dari rupiahnya per kilonya itu adalah pasar yang mungkin bisa Anda lihat sebagai bisnis untuk di kategori misalnya beras ya. Itu mungkin salah satu. Nah, ada lagi terakhir yang kalau dalam yang saya sampaikan ke teman-teman, ada yang namanya ekstrapolasi. Kalau data itu tidak ada, maka Anda bisa membuat asumsi-asumsi tertentu ya. Misalnya gini, kalau Anda misalnya jualan katakanlah bakso ya di daerah tertentu untuk kalangan mahasiswa, Anda bisa cek jumlah mahasiswa yang ada di situ kira-kira berapa ribu yang ada di situ. Nah, kemudian setelah itu berapa rata-rata mereka misalnya mengeluarkan uang untuk makan misalnya mahasiswa di situ. Nah, berapa kemungkinan makannya mereka itu per harinya itu adalah bakso misalnya. Bukan bakso Anda, tetapi bakso secara umum. Nah, kira-kira dikalikan itu dengan jumlah mahasiswa, maka itu adalah pasarnya gitu ya kira-kira. Nah, oleh karena itu namanya ekstrapolasi. Kita buat asumsi, tapi bukan asal asumsi. Pasti ada dasar-dasar dan logikanya. Oke? Strategi apa yang harus didahulukan untuk produk lokal atau produk oleh-oleh khas daerah? Seperti khas Surabaya, khas Makassar, tapi produk khas ini dari daerah kabupaten, bukan kota besar. Jadi strateginya apa sih? Kan itu. Kalau namanya oleh-oleh, jadi pertanyaan untuk Badrus Soleh ya, 087 ini IG-nya. Kalau kita cerita produknya kategorinya oleh-oleh, berarti target market atau siapa yang ingin Anda jual ya produknya itu adalah orang-orang yang pengen membawa sesuatu sebagai oleh-oleh di daerah itu. Nah, oleh karena itu tentunya biasanya harus ada khasnya, karena bawakan diri Anda ya. Kalau Anda mau pergi ke suatu daerah, kalau Anda mau cari oleh-oleh, kemungkinan besar Anda mencari sesuatu yang khas. Nah, jadi khasnya daerah itu apakah itu Anda di kotanya atau kabupaten ya sama aja sebetulnya. Ya, jadi nggak ada masalah. Tapi mencari uniknya yang ada di kabupaten tersebut ya atau di kota tersebut, dan dijadikan itu sebuah produk yang memang disukai ya oleh para pelancong atau turis atau orang yang datang ke kabupaten itu, sehingga menjadi sesuatu yang khas. Mungkin startingnya seperti itu strateginya dulu ya. Kemudian tentunya kalau soal harga misalnya ya, karena oleh-oleh harga ini biasanya tetap harus terjangkau ya, tetapi karena dia oleh-oleh sifatnya, biasanya sih mereka tidak terlalu sensitif ya, walaupun tentunya harus tetap terjangkau karena sifatnya adalah oleh-oleh. Lalu yang ketiga tentunya bentuknya, packagingnya dan segala macam tentunya harus menarik dan mungkin juga mempunyai ciri-ciri khas yang ada di daerah tersebut. Coba lihat lagi. Wah, ini dia. Selamat pagi Pak, saya memiliki kendala untuk mengembangkan usaha, yaitu di perizinan BPOM dan halal. Kendalanya tepatnya di biaya untuk mendapatkan kedua izin tersebut. Nah, saya mau tanyakan, sebaiknya untuk biaya kita meminjam ke bank atau mencari investor? Dan plus minusnya apa ya Pak? Oke. Memang kalau produknya itu sebaiknya tentunya ya, kalau Anda mau besar, sudah pasti izin-izin secara resmi Anda siapkan ya. Apakah itu bentuknya kalau produk makanan misalnya ya, mungkin itu ada PIRT-nya ya, BPOM misalnya, atau consumer goods ya. Halal ya, itu juga sebuah kewajiban misalnya ya.
kemudian misalnya daftarkan merek Anda ya, namanya dan segala macam agar terlindungi. Nah, kalau Anda BPOM itu kadang-kadang pertama cukup lama ya, mungkin 3 sampai 6 bulan baru bisa. Tapi kalau produk Anda itu sebuah produk yang sensitif, ya mungkin BPOM itu sangat ideal dan penting. Nah, kalau Anda nggak punya biaya dana untuk itu, ya memang harus dicari dana, karena itu salah satu persyaratan tentunya untuk Anda bisa menjual produknya dan beredar di pasar. Kalau enggak, tentunya Anda kesulitan nantinya. Nah, caranya dari mana dananya? Macam-macam. Ya, dana sendiri misalnya. Kalau enggak ada, oke, dana dari mana? Keluarga misalnya ya. Kemudian misalnya bisa juga dari teman misalnya ya. Kalau biayanya harus memakai bank misalnya, terserah Anda tentunya ya. Mungkin saya rasa tidak tepat ya, karena ini adalah sesuatu yang tidak diputar. Ya, kalau Anda mau pinjam dana dari pihak seperti loan ya, pinjaman itu sebaiknya untuk modal kerja, bukan untuk yang seperti ini. Kalau BPOM dan segala macam itu harusnya itu berbentuk investasi. Intinya apa? Ya karena duitnya dipakai ya, dibayar untuk BPOM dan juga untuk halal, itu kan nggak berputar dia. Nah, jadi kalau Anda mau ngajak investor silahkan ya, nggak ada masalah ya, tapi coba kumpulkan uang atau mungkin dengan keluarga, nah, yakinkan mereka bahwa ini sesuatu yang baik. Kemudian selamat pagi Pak, saya mau tanya faktor apakah yang menurut Bapak paling penting dalam menentukan investasi di dunia F&B atau food and beverage, misalnya kedai minuman. Faktor apa yang paling penting? Wah, banyak sekali faktornya ya. Jadi tidak hanya satu faktor ya. Tapi pertama, tentunya Anda harus yakin bisnis kategori yang Anda ingin masuk itu Anda kenal ya. Anda pelajari, Anda pahami ya, besarnya pasarnya, konsumennya seperti apa. Kemudian kalau Anda ingin misalnya mulai membuat produk dan jasanya, Anda harus paham juga ya, apa yang akan membuat Anda bisa bersaing di situ ya. Kalau misalnya kopi misalnya, apa sih misalnya, atau misalnya bakso misalnya, apa yang akan membuat Anda bisa bersaing padahal misalnya bisnisnya itu sudah banyak orang lain yang ada di situ. Kalau food and beverage ya, karena makanan dan minuman ini rasanya tidak akan pernah mati ya, maka pasti ya pasar itu akan ada terus. Cuman karena pasar itu akan ada terus, maka saingannya juga akan banyak. Jadi pertama, kalau saya tetap punya prinsip ya, cari celah di mana Anda bisa berbeda dengan kompetitor itu. Caranya bagaimana? Ya mungkin cari di kategori itu apa sih yang belum ada? Apa yang misalnya masalah yang dipunyai oleh kategori tersebut yang mungkin belum ada orang mendapat memberikan solusinya. Nah, kalau Anda bisa memberikan itu, saya rasa itu sudah potensial untuk bisa Anda mulai bersaing di situ. Nah, setelah itu tentunya Anda harus membangun produknya sendiri, ya harus layak dijual, rasanya, kemasannya, harganya. Jadi banyak faktor yang lain yang harus kita pertimbangkan tentunya untuk membangun bisnis di food and beverage. Oke, siapa lagi nih yang saya lihat di sini? Nah, untuk menciptakan koneksi yang kuat antara produk jasa dengan customer, ya. Apalagi ya, langkah utama apa yang harus dilakukan dan fundamental yang kuat suatu perusahaan bisnis dilihat dari segi apanya Pak? Oke. Pertama soal fundamental bisnis, karena saya mungkin punya kecenderungan kalau mau berbisnis kita harus melihatnya secara komprehensif ya. Jadi artinya kalau tidak ya nggak usah bisnis gitu ya. Kalau hanya sekedar jualan kecil-kecilan ya boleh aja. Tapi kalau saya secara pribadi tentunya bukan itu yang saya cari.
Kalau saya mau bisnis, saya pengennya ya betul-betul besar. Nah, oleh karena itu fundamentalnya apa sih? Ya, fundamentalnya jelas. Ya, Anda mau berbisnis itu ngapain sih kan itu? Apa sih purpose-nya Anda berbisnis? Apakah sekedar mencari uang untuk bulanan? Apakah sekedar mencari uang untuk bayar utang misalnya ya? Bisa aja sih. Tapi juga kalau Anda ingin betul-betul besar gitu ya, tentunya fundamental itu banyak. Jadi misalnya tadi itu ya, kategori apa sih yang Anda ingin masuk, harus clear juga ya. Kemudian kalau sudah, produknya bagaimana, apa yang akan membuat Anda berbeda dengan kompetitor Anda, apakah Anda bisa memberikan value, nilai yang berbeda, mungkin bertambah sehingga Anda menjadi sebuah pilihan dari solusi dari konsumen tersebut. Anda juga harus melihat size-nya, besarnya ya. Kalau misalnya Anda masuk ke kategori yang mungkin size dari pasarnya atau ukuran dari pasarnya kecil, ya mungkin Anda nggak bertahan lama di situ ya. Nah, kemudian menciptakan koneksi yang kuat antara produk jasa dengan customer. Ya, saya juga nggak paham sebetulnya customer Anda harus pahami dulu customer Anda. Apa sih sebetulnya yang mereka cari gitu ya? Siapa mereka? Apa sih yang mereka cari dari sebuah jasa atau produk? Kenapa mereka harus membeli sebuah kategori ya? Istilahnya itu journey-nya mereka membeli sebuah produk atau kategori tersebut. Kalau Anda bisa pelajari, mungkin dari situ elemen-elemen tersebut bisa Anda gunakan untuk membuat produk atau jasa Anda itu ya mempunyai koneksi atau engagement ya yang kuat gitu ya. Jadi itu dua dulu itu ya, fundamental itu banyak faktornya ya, ada fundamental keuangan, ada fundamental tim yang akan menjalankan, operasional ya dari sisi customers dan segala macam. Mungkin itu dulu, saya coba cari ya saya ambil lagi pertanyaan berikutnya sehingga bagi-bagi gitu ya, nggak semuanya dari satu orang. Oke, saya coba lagi, ada beberapa lagi ini saya lihat. Oke, Pak Budi, bagaimana agar manajemen sebuah bisnis ya dari Fafa 3 ya. Bagaimana agar manajemen sebuah bisnis bisa merata omsetnya? Bagaimana agar manajemen sebuah bisnis bisa merata omsetnya? Contohnya, punya 10 outlet yang saat ini ada, berapa memiliki omset yang baik, tapi outlet lainnya masih perlu disupport karena tidak maksimal. Oke. Kalau Fafa hadir nggak nih? Oke, kalau hadir tunjuk tangan deh. Fafa 3 ya. Oke. Nah, nggak mungkin semua outlet itu sama. Ya. Bagaimanapun juga Anda yang mau buatnya. Tapi mungkin pertanyaannya lebih ke bagaimana membuat setiap outlet itu tumbuh, besar, dan menguntungkan, profitable. Ya, mungkin itu. Kalau semuanya sama, nggak mungkin karena daerah satu dengan daerah lain, misalnya outlet Anda beda, jumlah customer yang ada di situ beda, mungkin karakter customernya juga beda, ya, sehingga nggak mungkin persis sama. Tapi yang penting itu bagi saya mungkin lebih ke pelajaran yang saya dapatkan selama 10 tahun ya setelah pensiun dari profesional, membantu sejak 2010 saya banyak membantu para UKM, entrepreneur muda ya. Yang mencoba berbisnis. Ada yang maju, ada yang sudah jalan, ada yang bangkrut dan segala macam. Nah, salah satu fenomena yang sering saya dapatkan itu adalah banyak bisnis yang misalnya cepat ya tumbuhnya ya. Cepat tumbuh, outletnya banyak, tetapi begitu kita gali ke dalam ya, misalnya 10 outlet gitu ya. Begitu kita gali ke dalam, ternyata tidak semua outletnya menguntungkan gitu. Nah, kalau untuk sementara waktu outletnya tidak menguntungkan, tapi Anda masih punya
tenaga ya yang bisa Anda pakai ya untuk menjalankan bisnisnya, maka mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau 10 outlet misalnya 8-nya berdarah-darah, cuma 2 yang menguntungkan, tentunya Anda harus review ya, lihat dulu ya, apakah sistemnya yang tidak benar ya. Banyak sekali mungkin saya lihat orang yang punya 1 outlet itu bagus banget penjualannya ya. Karena dia masih bisa kontrol gitu. Dia masih ada di situ foundernya. Dia setiap hari melihat di situ. Nah, begitu dia buka 2, dia masih bisa mungkin ya bolak-balik ke outlet yang berikutnya. Tapi sudah 3, 5, 10, dan kalau dia harus membagi waktunya, berarti yang tadinya 1 itu bagus karena dia ada di setiap hari di situ, maka sekarang 10 dia tidak setiap hari di 1 outlet itu. Itu salah satu contohnya. Sehingga mungkin saja bukan pasarnya yang bermasalah, tapi karena Anda tidak punya sistem untuk membangun gitu ya, yang bisa membuat outlet itu bisa bekerja dengan baik, dengan standar prosedur yang baik, ya, dengan servis yang baik, maka bisa jadi tadi itu yang 1 itu bagus, tapi begitu 10 nggak bagus. Jadi pertama sistemnya dilihat, sudah standar nggak sistemnya. Nah, kalau nggak standar, ya mungkin itu salah satu yang diperbaiki dulu. Tapi kalau sudah standar, nah tapi tidak semuanya juga bagus. Mungkin pemilihan lokasi misalnya. Nah, banyak sekali itu. Mungkin teman-teman yang sudah jago lah ya membuka outlet. Di situ ada misalnya teman-teman dari Abnormal ya, Mas Rex ya, Mas Danis. Mungkin ada misalnya Mas Mono, misalnya sudah banyak buka outlet. Ada Laziza, ada teman-teman Hendy, Mas Hendy ya, Mbak Raffi. Pasti mereka punya sebuah profil ya dari daerah yang memang cocok untuk customer-nya. Saya ingat waktu kita bersama-sama dengan teman-teman di House misalnya ya, Mas Gufron dan teman-teman, ya mereka sudah punya pola gitu. Awal-awalnya mungkin nggak punya polanya, tapi mereka sudah punya melihat ya, oh yang karakter yang cocok daerah ini untuk produk dan kategori saya yang seperti ini dengan pasar yang seperti ini, maka lokasinya seperti ini. Nah, jadi 2 itu, 1 adalah sistemnya, SOP-nya, standarisasi, lalu mungkin lokasi, lalu yang ketiga tentunya manajemennya yang harus dilihat. Yang keempat tentunya adalah kalau di satu tempat cukup berhasil, harusnya di tempat lain pun punya potensi untuk berhasil. Tapi kalau memang tidak, berarti ada masalah tentunya dengan fundamental dari kategori produk jasa Anda sendiri. Ya. Jadi itu mungkin yang saya coba dari Fafa ya. Siapa lagi nih? Saya coba ambil. Banyak nih. Bentar ya, saya coba ambil nih. Ya. Yang mana ini? Assalamualaikum Pak Budi, gimana cara membaca peluang? Ya. Dan atau kalau tidak menemukan peluang, bagaimana cara membuat satu peluang usaha? Oke. Baca peluang ya. Banyak peluang ya. Kadang-kadang begini, ada orang yang takut berbisnis di mana banyak kompetitor. Saya rasa nggak perlu takut kalau Anda bisa mencari celah di mana masih punya ya. Masih bisa dengar suara saya? Dengar nggak ya suara saya? Oke. Kita misalnya tadi itu membaca peluang. Nah, caranya membaca peluang bagaimana? Coba lihat ya. Kalau membaca peluang itu salah satunya adalah melihat problem. Mungkin orang nggak setuju dengan saya, nggak apa-apa ya. Tapi tetap saya bilang,
setiap problem itu adalah peluang. Itu dari dulu kita tahu kok. Ya. Jadi banyak orang punya masalah malah waduh pusing. Tapi kalau orang entrepreneur ya itu masalah-masalah yang timbul itu adalah peluang bisnis yang luar biasa. Ya, jadi cari itu ya masalah, misalnya kategori ya. Contohnya gini lah, katakanlah kita mau masuk di bisnis makanan, katakanlah misalnya ya. Oke. Lalu kalau kategorinya terlalu luas makanan itu, Anda cari itu, perkecil makanan yang mana, yang apa, kan itu ya. Nah kalau Mas B kemarin itu selalu bilang yang katanya. Nah itu saya juga pakai itu juga sih, yang apa, yang itu kan. Nah cuma persoalannya adalah kalau Anda sudah temukan itu ya, apa sih yang belum ada problem yang Anda lihat misalnya di konsumen itu yang belum ada kompetitor lain itu memberikan solusinya gitu ya. Jadi kalau itu Anda bisa memberikan solusi, ya mungkin ada celah Anda bisa masuk ke bisnis tersebut. Jadi kalau peluang bagi saya caranya adalah cari problem di kategori bisnis yang Anda mau ya, atau dimanapun ya. Lihat startup ya yang besar ya, apapun startupnya, pasti mereka biasanya itu awalnya kenapa mereka mau membangun bisnis itu karena mereka merasakan ada masalah pada saat mereka misalnya mengkonsumsi atau melakukan sesuatu, misalnya ya Gojek kenapa sih kok ada? Ya karena mungkin Nadim dan kawan-kawan melihat ada problem ya, orang yang menghabiskan waktunya ya nggak karuan di macetnya Jakarta dan segala macamnya ya. Nah lalu bagaimana solusinya kan gitu? Nah selama ini solusinya taksi, Gojek biasa, banyak problemnya. Nah dari problem itu ya berikan solusi yang tepat menjadi sebuah bisnis. Nah, itu kan cara saya. Nah, cara saya ya mungkin ada orang setuju atau tidak, ya nggak apa-apa. Tapi itu yang paling simple. Saya pengen supaya Anda bisa membaca peluang. Atau terakhir, ciptakan masalah itu. Jadi saya sering bercanda di workshop atau di kumpul-kumpul dengan teman-teman. Ya saya nggak yakin perang di dunia ini akan pernah hilang dan habis. Dunia ini nggak pernah damai, mungkin sampai kiamat. Kenapa? Karena kalau nggak ada masalah, maka industri senjata nggak akan hidup. Jadi industri senjata itu berkepentingan untuk menciptakan masalah-masalah di dunia, sehingga bisa jualan mereka itu. Nah, tapi kita jangan begitulah, ya. Oke. Berikutnya siapa lagi nih? Pak, saya Siska dari Sungai Penuh, Kincai Homemade. Gimana caranya merawat tim yang solid dan menerapkan SOP ke karyawan? Oke, ya belajar, ya, belajar ya. Caranya bagaimana belajar? Pertama tim ya. Tim itu kalau Anda membangun tim, tentunya Anda harus tahu bahwa tim itu adalah manusia. Mereka bukan robot ya. Jadi mereka punya hati, punya perasaan, punya emosi ya. Jadi jangan Anda rawat mereka seperti robot atau mesin jahitnya Anda gitu ya. Jadi pertama adalah bagaimana membuat tim ini paham misalnya cara kerja Anda sebagai sebuah usaha. Mereka paham apa yang harus mereka lakukan. Mereka paham sebetulnya visi dari bisnis Anda itu apa dan kemana misalnya. Mereka punya budaya yang Anda bisa buat bersama-sama supaya pada saat Anda berinteraksi itu Anda tidak kesulitan untuk membaca mereka. Kalau mereka berhasil melakukan sebuah pekerjaan, berikan mereka reward. Ya, reward itu apa? Bukan hadiah ya. Hadiah itu kan tidak harus melulu uang. Misalnya tanda terima kasih aja, ucapan terima kasih saja. Pernahkah kita
misalnya ke tim kita, pagi-pagi misalnya kita datang ke kantor, dilihat misalnya udah bersih ini kantornya. Yang membersihkan tukang sapu kita atau office boy kita. Pernah nggak kita mengucapkan terima kasih ke dia? Atau kita anggap itu sebagai, ya itu kan kerjaannya dia. Ya enggak juga toh. Ya, orang punya perasaan. Jadi bayangkan hanya ucapan terima kasih itu membuat si office boy-nya atau tukang sapu ini merasa, wah, saya ini dihargai sebagai manusia, bukan hanya sebagai office boy. Jadi itu satu, ya, contoh ya. Kemudian yang kedua, kalau karyawan Anda punya masalah, jangan juga lupa ditegur. Ya, dikasih tahu masalahnya apa, ya, kenapa Anda tidak suka, ya, apa akibatnya untuk perusahaan. Jadi ini penting keseimbangan ini, ya, keseimbangan antara Anda juga melakukan apresiasi, tapi kalau mereka melakukan kesalahan, Anda juga beri teguran, mentor mereka, ajarkan mereka, ya. Jadi SOP itu harus ada, ya, dan mereka harus dibuat disiplin, ya, dibuat disiplin. Jadi kalau SOP itu bisa tertulis, ya, bagus, ya, dan itu harus disosialisasikan ke karyawan. Nggak ada gunanya SOP Anda tertulis, tapi hanya Anda yang tahu. Nggak pernah karyawan Anda, misalnya Anda beritahu, nggak pernah Anda sosialisasikan, tidak pernah Anda training kan, ya. Nah, jadi ini yang harus Anda lakukan, ya. Oke, Pak Budi, apa alasan utama outlet Blue Kelinci dibuat? Dengan kompetitor yang sangat banyak di segmen coffee shop, value apa yang ditawarkan ke konsumen? Wah, luar biasa nih pertanyaannya. Oke, soal Blue Kelinci sebetulnya ini lebih dari 4 tahun yang lalu saya pulang kampung di Kerinci. Kita melihat ada masalah di sana. Salah satunya adalah kampung saya itu berada di tengah Taman Nasional Kerinci Seblak. Bagus, pemandangannya luar biasa. Ada Gunung Kerinci yang aktif, ya, 3.805 meter paling tinggi, ya, di Indonesia untuk yang aktif, ya, berapi. Ada kebun teh yang paling besar di Indonesia yang satu hamparan, ya, kayu aro, ya. Banyak produk yang misalnya cinnamon terkenal di dunia zaman Belanda, tehnya black tea dan segala. Nah, pada saat saya sering pulang, itu banyak sekarang ini hutan-hutan dan segala macam itu mulai ditebang, ya, oleh masyarakat masuk. Yang harusnya tidak, ya. Persoalannya apa sih sebetulnya? Ya, persoalannya adalah mungkin masalah kesejahteraan, ya. Nah, selain dari itu, saya lihat kegiatan ekonomi di kampung halaman itu secara basis paling banyak adalah pertanian. Nah, oleh karena itulah waktu itu saya mencoba melihat produk apa sih yang mungkin jangka panjang bisa menjadi ikonnya daerah Kerinci, ya, yang sudah terkenal cinnamonnya, kayu manis sejak zaman Belanda, ya, paling baik di dunia. Black tea-nya ratu-ratu Beatrix Belanda, Inggris itu minum dari sana. Tapi halo Mas Jaya, bening ya, ya pakai Leica dong, ya. Oke, kenapa ya? Kenapa nggak bisa yang lain, ya? Saya lihat waktu saya kecil-kecil itu kopi itu bagus di Kerinci, tapi nggak ada orang yang tahu, nggak ada yang kenal gitu, ya. Dan jualannya juga di sekitar daerah itu. Nah, saya pikir ini satu produk lagi yang menurut saya yang luar biasa. Nah, dari situlah sebetulnya awalnya kita mendirikan gerakan Kerinci Heritage atau Korinci Heritage. Basisnya adalah bersama dengan teman, saya buatkan Smart Business Map Workshop bersama teman-teman di situ. Ada dari Alko, Alam Kerinci Coffee, ada Triyono, teman-teman banyak lah di situ. Nah, mereka ini menjadi mentor, mereka menjadi coach dari petani-petani itu bersama-sama karena mereka juga petani. Nah, dari situ kita memulai membangun, mencoba membantu bersama pihak-pihak lain tentunya, bukan kami saja, untuk mencoba membangun supply chain yang bagus, kopi yang berkualitas, yang akan terkenal di seluruh dunia, sehingga kesejahteraan petani kopinya makin meningkat. Tidak dibodoh-bodohin lagi oleh tengkulak, ya. Arabica dengan Robusta sama aja bagi tengkulak, harganya sama, kan bodoh itu namanya.
Nah, dasar itulah sebetulnya saya membuat gerakan itu sudah 4 tahun dan sekarang supply-nya sudah bagus. Malahan sekarang ini kita bekerja sama dengan Emurgo dari Jepang untuk menerapkan blockchain teknologi agar apa? Agar nantinya ya model bisnis kopi dari hulu sampai hilir ini bisa kita terapkan di semua daerah. Itu sebetulnya. Jadi Blue Korinci itu bukan untuk mencari uang saja, tidak sebetulnya. Dan kita baru mulai saja mencoba men-test market, belum sebetulnya melakukan hal yang besar-besar karena banyak sistem-sistem yang ingin kita terapkan termasuk teknologinya. Mudah-mudahan dalam 3-4 bulan ini akan selesai. Oke. Tina Rahinait ya. Selamat pagi Pak, selamat Pak Budi. Bila kita menjalankan sistem channel distribution berarti di pusat tidak bisa lagi berjualan end user. Oke. Lalu Pak, kendalanya bila di beberapa daerah belum ada channel distribusinya, bagaimana? Pusat alihkan ke daerah terdekat, sedangkan kita produksi banyak Pak, dan di pusat masih banyak stok. Oke? Ini channel distribusi, ya. Maksudnya gini mungkin ya. Kalau Anda menjual, itu kan cara menjual ya. Cara menjual itu namanya melalui sebuah channel. Channel itu apa? Macam-macam. Bisa channelnya direct misalnya ya, langsung ke konsumen. Jadi Anda produsen yang langsung jualan ke misalnya konsumen Anda. Itu direct. Anda nggak perlu pakai distributor, tidak perlu reseller, tidak perlu dropship dan segala macam. Ya, jadi itu salah satu channel. Channel yang kedua misalnya adalah Anda pakai distribusi. Nah itu mungkin maksudnya ya. Jadi Anda pakai channel distribusi. Nah sehingga kalau Anda sudah punya distributor, ya tergantung sebetulnya Anda itu perjanjian dengan distributor itu bagaimana. Apakah distributor itu hanya wilayah tertentu atau seluruh Indonesia ya? Itu harus Anda jelas dulu gitu. Jadi misalnya Anda menunjuk sebuah distributor misalnya untuk Jakarta. Nah, sedangkan untuk Jawa Barat belum ada atau Jawa Timur misalnya. Nah, Anda masih tetap bisa jualan dong ke Jawa Timur langsung kalau mau. Atau Anda tunjuk distributor khusus untuk Jawa Timur. Atau Anda tunjuk satu distributor untuk seluruh Indonesia misalnya. Sehingga distributor itulah yang mencari sub-distributor, mencari reseller. Nah kalau itu yang Anda lakukan, maka Anda memang tidak berhak lagi untuk menjual langsung. Nah itu kejadian juga saya waktu di Sarusada dengan SGM. Saya menunjuk satu distributor nasional, 3 raksa namanya. Mereka lah yang mencari reseller, sub-distributor, agen, wholesaler, dan segala macam. Oke? Jadi bisa sih kalau Anda tergantung perjanjiannya tadi ya, Tina. Oke. Kemarin juga soal bagaimana caranya kalau kita punya kemampuan kita belum cukup misalnya ya. Tetapi kita butuh tim gitu ya. Kita masih kecil. Oh, tips membangun organisasi. Oke. Ya, Wira. Jadi oke, saya akan bahas ya soal tim, soal organisasi. Oke, pertama membangun organisasi itu bagi saya penting ya. Kalaupun Anda kecil, saya paham mungkin hanya 1-2 orang ya nggak apa-apa. Anda mulai membangun tim juga ya, mulai dari Anda sendiri ya. Tapi kalau misalnya bisnis Anda makin besar, maka Anda pasti menggunakan mungkin jumlah orang yang lebih banyak. Nah, dalam membangun tim ini yang penting itu adalah satu, Anda harus mencari tim ya yang memang satu visi dengan Anda, budayanya cocok mungkin dengan Anda, dan mempunyai tentunya skills ya, kemampuan atau pengetahuan yang bisa complementary atau bisa menutupi kekurangan yang Anda punya sekarang. Jadi kalau Anda masih kecil, ya mungkin Anda tidak bisa membayar orang mahal-mahal. Jadi Anda sendiri secara pribadi harus mengupgrade dulu ya. Anda belajar lebih banyak lagi sehingga banyak hal yang bisa Anda tangani sendiri, tapi mungkin ada hal-hal yang penting misalnya yang mungkin Anda tidak bisa, mulai di situ Anda cari ya cari tim yang
satu orang atau dua yang bisa menutup kekurangan Anda ini. Ini ada yang bilang terputus koneksi. Apakah memang terputus semuanya? Saya nggak ada masalah nih, masih live gitu ya. Jadi itu satu ya. Tapi pada saat kita kecil ini, walaupun kita kecil, mencari orang itu jangan sembarangan juga gitu. Jangan kayak kalau misalnya kita punya warung nih, kita cari tim satu orang untuk membantu kita. Lalu tiba-tiba karena sulit Anda ada orang yang jalan di pinggir jalan, Anda panggil dia, Mas nganggur nggak ya? Nganggur ya udah kerja sama saya dulu. Ya bukan seperti itu caranya. Jadi tetap harus ada proses ya, dimana yang sederhana aja, misalnya tetap Anda interview dia, Anda lihat dia, minta dia CV-nya, ya, minta background-nya, cek dulu, itu aja mungkin sudah cukup dulu untuk sementara. Kalau Anda punya kemampuan untuk mencari orang yang lebih baik dan punya uang untuk melakukan tes, apakah itu psikologi tes, walaupun saya nggak terlalu percaya ya. Yang paling mudah itu adalah cek background-nya, historinya, karena track record itu nggak bisa dirubah gitu, ya, nggak bisa dirubah, ya. Halo, Bang Salman, ya, nanti kita lebih sering-sering begini lah. Nah, jadi orang-orangnya ini, ya, Anda harus rekrut tetap memakai proses-proses yang walaupun sederhana tapi minimal ada saringannya begitu ya, ada saringannya. Jadi kalau Anda sudah besar itu banyak lah, ada Anda lewat headhunter bisa, tapi kalau Anda masih kecil simple aja dulu ya, simple aja dulu. Nah kemudian baru Anda kalau orang sudah masuk ya jangan dibiarkan aja. Anda harus kasih tahu dia pekerjaannya apa, tugasnya lebih jelas ya. Kemudian mungkin kalau ada istilahnya tuh job description ya, Anda kasih tahu ini loh pekerjaan Anda, ini loh Anda kerja sama-sama saya, ini loh target Anda, harus clear dulu di depan. Nah, pada saat dia masuk pun ya, mereka itu harus juga tentunya Anda brief mereka mengenai budaya Anda, visi Anda, ya, tujuan Anda berusaha itu apa, sehingga mereka itu seperti apa ya, bukan sebagai robot aja, mereka adalah bagian dari keluarga Anda, ya. Nah, itu starting point-nya dulu lah. Banyak hal yang bisa Anda pelajari nantinya di workshop atau di tempat-tempat yang lainnya. Jadi itu salah satunya. Bagi saya tim itu penting banget ya. Jangan lupa yang paling sering juga saya dapatkan adalah banyak orang yang masuk ke sebuah organisasi tapi dia sebetulnya tidak cocok karena dia mungkin merasa bahwa daripada nganggur saya masuk aja di sini. Nah kalau ada orang seperti itu bagi saya tidak akan terima. Ya, jadi bukan orang masuk ke organisasi kita, jangan ambil orang yang hanya sekedar mencari kerja ya. Karena kalau mendidik orang yang masih awam, oke, Anda mentor, ya, nggak perlu pakai uang, nggak perlu training ya kalau Anda nggak sanggup ya. Anda yang menjadi trainernya, Anda mentornya ya. Praktek itu lebih penting ya, dan mereka langsung jadi apprentice dia ya. Itu paling bagus adalah dengan contoh ya, lead by example. Anda menjadi panutan, berikan contoh, Anda ajarkan dia, itu cara yang paling bagus ya. Pak Udi, bagaimana caranya bridging komunikasi yang baik ketika berpindah dari brand lama ke brand yang baru? Dalam kasus ini mengganti nama brand. Wah, panjang gitu ya. Nanti Mas B banyak gitu dengan pakar-pakar brand yang lain ya. Tapi sudah pasti harus Anda lakukan ya. Jangan merubah-rubah sesuatu tanpa komunikasi dengan konsumen Anda. Sebaiknya untuk awal memulai bisnis dengan budget pas-pasan, apa saja yang harus dialokasikan dengan uang saya? Oh, pas-pasan nggak apa-apa, tanpa modal pun juga boleh, tapi ada modal orang lain, gitu ya. Ya tentunya basic harus Anda punya. Kalau mau modal orang lain ya terserah, ya nggak apa-apa. Bisnis menjadi mitra suatu produk, bagaimana menurut Pak Budi? Bagus aja, kalau produknya bagus dan track recordnya ada, kenapa tidak? Risikonya lebih kecil. Ya, tapi tentunya ya Anda menjadi mitra saja. Sharing tes pasar untuk usaha bidang jasa laundry. Nanti ya, ada beberapa teman sih yang ikut workshop saya banyak di bisnis laundry. Nanti
nanti kita coba. Batagor bisa dimentori Pak Budi. Oke. Nanti ini Batagor mana? Munggaran. Oke. Nanti saya coba deh nantinya. Oke. Tadi apa lagi ya? Saya coba lihat lagi nih. Oh Ali, ya saya pernah ikut SBM workshop tahun 2017. Alhamdulillah bakso saya sudah memiliki lebih 6 franchise. Bagaimana cara mengelola franchise yang efektif dan tepat, Pak? Oke. Tentunya tidak bisa teknis ya. Intinya adalah Anda setelah ikut SBM, Anda berarti sudah memikirkan lebih komprehensif. Itu saya suka ya. Jadi bukan hanya bisnis asal-asalan. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadikan menjadikan modal Anda dengan 6 outlet. Saya pikir ya 6 outlet itu Anda perbaiki dulu ya. Sistemnya harus diperbaiki, SOP-nya jelas ya. Kemudian garap pasarnya sebaik mungkin, pelajari dari 6 itu kelebihan kekurangannya apa, kemudian baru dibuatkan sistem untuk menduplikasi. Karena kalau sistem franchise itu kan sebetulnya duplikasi ya. Nah, kalau Anda nggak bisa menduplikasi dengan standar yang sama, percuma ya, jangan nanti kecewa konsumennya. Reward and punishment itu penting banget ya. Jadi untuk karyawan itu penting banget, sehingga Gori ya langsung aja. Anda harus punya itu ya, jangan sampai enggak. Jadi kalau ada orang yang bagus ya berikan reward dong. Kalau orang yang enggak bagus tegur dia, perbaiki dia ya. Itu harus wajib ya. Insight to wedding decoration, wow. Ya pasarnya mudah-mudahan lebih banyak ya kawinan orangnya. Nah, nanti saya bahas lebih tahu. Mau tanya produk oleh-oleh apa harus produk khas komoditas daerah Pak? Terserah, nggak ada masalah. Yang penting ada khasnya, ada yang belum mungkin ada di situ sehingga menjadi unik dia. Ya, dengan pricing yang tepat, packaging yang bagus, ya itu juga harus ya, kita lihat. Insight bisnis perhiasan emas, toko emas, ya toko emas sih bagus ya, aset investasi. Tapi harus sekarang mungkin ya untuk toko emas karena sudah kuno jenis kalau hanya sekedar toko emas. Mungkin harus dicarikan jalan yang bisa mendisrupsi ya cara orang ingin investasi emas. Ya, bukan dengan toko biasa lagi ya. Itu mungkin juga coba pikirkan ya. Cara bikin KPI buat sales bagaimana? Panjang tuh ceritanya itu. Yang penting simpel aja sebetulnya. Jadi nggak usah belajar juga terlalu ruwet-ruwet. Saya nggak suka yang ruwet. KPI itu penting tuh gini. Ada target, kalau bisa itu yang namanya SMART ya. SMART itu apa? S spesifik ya. M itu measurable, bisa diukur. A itu adalah achievable gitu ya. Kemudian tentunya realistik dan ada waktunya. Itu aja pakai SMART, cukup selesai. Oke. Kami pernah ke hotel tapi tidak tembus, mungkin cara kami salah. Oke. Pak, menguji bisnis itu, halo Mas Bi, ini teman-teman banyak banget nih yang minta, jadi udah saya coba jawab beberapa pertanyaan di sini. Terima kasih Mas Bi udah singgah di sini. Wah Mas Bi ini nanti pasti kita live bareng lagi nih, janjian kita 1 kali sebulan nih. Oke. Tadi apa ya pertanyaannya ya? Soal tim udah ya, soal pasar tadi itu ya, soal F&B juga sudah. Ada beberapa lagi nih, sistem pre-order dan sistem ready stock mana yang lebih Bapak rekomendasi? Oke, untuk apa sih bisnisnya? Bisnis apa dulu ya kan gitu ya. Jadi saya juga nggak tahu nih bisnisnya apa, sehingga saya juga nggak bisa jawab apakah itu baik atau tidak gitu. Nah, sistem ready stock pre-order. Oke. Kalau Anda secara umum lah, mungkin saya jawab ya rival ya. Secara umum, kalau pre-order itu tentunya paling enak kalau bisa. Dari sisi cash flow itu paling hebat. Anda duitnya dapat duluan, ya mungkin ya, atau sudah ada order. Cuman mungkin tidak semua bisnis bisa seperti itu ya. Nah, jadi kalau Anda punya stok, tentunya masalahnya adalah Anda harus membangun stok, berarti Anda harus punya modal kerja ya. Nah, kalau Anda stok Anda kelebihan,
Jadi masalah nanti cash flow Anda. Nah, oleh karena itu ya Anda kalau bisa tentunya stok Anda itu dijaga, forecast-nya disesuaikan dengan mungkin kondisi penjualan Anda ya. Nanti kalau misalnya Anda punya stok yang kelebihan, Anda sulit menjualnya, terpaksa Anda diskon lah segala macam karena Anda butuh cash flow. Tapi terlalu sedikit, Anda kehilangan sales ya. Nah, jadi ini yang harus Anda jaga betul-betul. Pre-order bagus sekali kalau Anda bisa ya, tetapi tidak semua bisnis bisa seperti itu. Oke. Nah, Melanie, oke, nanti saya coba cek Melanie. Oke. Pak, karena menurut Bapak bisnis F&B tapi cuma lewat online. Bagus. Kenapa enggak? Kalau bisa ghost kitchen dan segala macam ya. Ujung-ujungnya kan gini, apapun modalnya, kalau memang bisa menghasilkan bisnis yang tepat untuk konsumen yang tepat dengan cara yang tepat, ya kenapa tidak? Ya, jadi tidak ada masalah. Malah dari sisi investment atau investasi ya kecil, ya itu ya. Ada ghost kitchen itu makanya banyak, makanya ada Grab Kitchen, ada punya Gojek juga punya kitchen sendiri. Ya. Bagaimana cara meningkatkan trafik pelanggan? Oke, Melani. Selama ini kami menjalankan usaha Laundry Express antar jemput dari 2 traffic. Oke. 1 dari pelanggan yang datang langsung, 2 dari internet. Market kami wisatawan. Oke. Berdasarkan data Dinas Pariwisata yang kami baca di koran lokal, pasar kami besar dan semakin tahun makin bagus. Namun kami merasa trafik kurang besar seiring mesin yang kami upgrade. Kami pernah ke hotel tapi tidak tembus, mungkin cara kami salah. Oke. Bisnis laundry ya. Ya nggak apa-apa, channel itu kan macam-macam ya. Seperti yang saya bilang, cara Anda menjual ya, itu kan channel ya. 1 direct, Anda jual ke konsumen. Direct itu artinya apa? Mungkin Anda punya tempat nih, orang datang ke Anda. Atau Anda bisa jemput bola, itu juga bisa, itu direct juga. Ya. Atau melalui misalnya pihak reseller istilahnya ya, atau istilahnya itu penengahnya, seperti hotel. Hotel itu mungkin untuk bisnis hotelnya juga iya, bisa. Ya, tapi masalah tembus atau tidak tembus dengan hotel itu masalah sales pitch Anda. Ya, jadi mungkin belum meyakinkan aja Anda hotel itu mau. Harusnya Anda bisa meyakinkan mereka hotel bahwa mereka nggak perlu investasi mesin yang banyak dan segala macam. Kalau mereka bisa sebetulnya melakukan laundrynya mereka lewat Anda. Ya. Jadi Anda setiap kita menjual itu kita harus menyelesaikan persoalan orang yang mau Anda jual itu gitu. Bukan kita, Pak mau dong laundrynya ke kita, loh berarti untuk kita. Tapi kalau kita mengatakan, Pak saya akan memberikan solusi untuk problem Bapak yang selama ini sulit mencari laundry yang baik, atau Anda harus investasi laundry, mesin dan segala macam yang banyak. Nah sekarang kami hadir dengan servis seperti ini dan segala macam. Jadi channelnya sih macam-macam Anda bisa lakukan ya. Lewat reseller bisa juga, kenapa tidak ya. Lewat pihak lain misalnya ya. Lewat hotel, lewat homestay ya, lewat mahasiswa itu juga bisa. Bagaimana cara scale up usaha sementara modal budget pas-pasan, takut ambil risiko. Kalau scale up ya, kalau memang perlu makan modal ya berarti harus cari modal. Caranya bagaimana? Hanya 2 dunia ini cari modalnya gitu ya. Yang umum ya. Pertama pinjaman kalau mau, atau ada orang lain investasi di tempat Anda, bisa juga ya. Jadi hanya 2 itu ya, yang umum ya. Bisa juga cara lain bagaimana ya, supplier Anda yang melakukan supply untuk barang Anda, sehingga Anda membayar tempo ke dia, sehingga Anda nggak perlu lagi untuk melakukan investasi di situ ya. Apalagi di sini, ini banyak sekali di feed saya.